Disiarkan langsung dari studio Rasika FM Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Info seputar kita yang sedang viral, guyonan segar, dan lagu-lagu hits terangkum dalam Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Jumpa lagi kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan pagi hari ini edisi spesial kita Ngobras di edisi Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Dan tema kita kawan Rasika, persiapan persalinan ibu bahagia, bapak bayi sehat. Bapak pasti juga ikut bahagia ya, tetangga juga ikut bahagia. Ya kawan Rasika, 1 jam ke depan kita akan bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet, sesuai dengan tema kita persiapan persalinan ibu bahagia bayi sehat. Ini kaitannya dengan pelayanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini. Dilayanin di tindakan ruang Anur atau ruang IGD Ponek di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Dan tentu ada ruang perawatan atau ruang Anissa di lantai 2 dengan pelayanan yang sharing, humanis, actuality, dan menjadi pelayanan kesehatan layaknya staycation di hotel berbintang. Jadi tempatnya nyaman sehingga orang yang mau melahirkan udah nggak stres, sudah merasa nyaman sehingga bayi itu brojolnya gampang. Ya Pak, apalagi dipancing pakai duit. Itu bayi tuyul ya. Ya kawan Rasika, selain kamar perawatan yang nyaman dan tenaga bidan yang profesional, yang murah senyum, yang sangat ramah, ini banyak program yang diluncurkan oleh instalasi rawat inap ruang Anissa, seperti kelas kehamilan, yoga prenatal yang diselenggarakan gratis, kemudian ada klinik laktasi guna menyediakan layanan konsultasi bagi ibu dan calon ibu dalam menghadapi masalah menyusui, dan layanan penjemputan pasien bersalin 24 jam. Jadi pasien yang ada di rumah akan dijemput di pelayanan bersalin 24 jam. Dan kawan Rasika, Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini menerima BPJS PBI atau non PBI, kemudian menerima pasien BPJS Ketenagakerjaan dan Jasara Harja, dan juga asuransi kesehatan lainnya. Dan kita bersama Ibu Dwi Ariyanti SST. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf Pak, Dwi Aryani. Dwi Aryani. Aryani ya kan? Saya tadi bilangnya apa sih? Dwi Ariyanti. Nambah itu Pak, nambah T iya, Pak. iya. Saya kalau tulisan nggak kelihatan cetok, tapi kalau duit cetok banget. Jelas di pojok, banget ya. di laci di mana kan cetok banget. Lagi butuh banget sih Mbak ya. Curcol nih bapaknya. Iya, Bu Dwi Aryani SST. SST itu berarti apa? Sarjana Sains Terapan. Ini untuk ilmu kebidanan. Ini sebenarnya lulusan lama Pak saya Pak. Iya kelihatan. Kalau sih, yang sekarang kelihatan sih anatominya lama juga. Nyon jauh nggih. Iya. Oh ini lama. Sekarang berubah jadi STR Kep. STR Cup. Iya, Oh iya benar. Sarjana Sains Terapan Kebidanan. Iya makanya saya tadi kok SST itu apa? Biasanya STR Cup ya. Saya lihat di kebidanan. jalan-jalan tuh kalau ada bidan ada tulisannya kayak gitu. Betul. Berarti itu kalau ada SST atau SSTR Cup itu berarti yang bisa melayani Persalinan. Iya, betul. kalau nggak pakai itu nggak bisa ya? Bisa. Oh masih bisa? Masih bisa. Oh, regulasinya masih Iya, bisa? yang penting punya surat tanda registrasi bidan. Iya. Dan kawan Rasika, kalau mau ikutan nimbrung, mau nanya-nanya, terutama ini buat calon ibu atau calon ayah, otomatis ini sangat penting kita ikuti tema kita persiapan persalinan ibu bahagia bayi sehat. Silahkan WA di 085647731111 dan bisa disaksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau Instagram Rasika ataupun juga Facebook Rasika. Dan tentu YouTube Rasika TV Official. Dan sekali lagi nanti akan kita lanjutkan kawan Rasika, siapkan WA-nya di 085647731111. Tetap di Ngobras Bincang Sehat.
bisa mendengarkan radio streaming TV Rasika. Inilah dan kabar Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Dan kawan Rasika, kita edisi spesial Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Dan Rumah Sakit Haji Ahmad Junet ini kawan Rasika menerima pasien BPJS PBI atau non-PBI, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raja, asuransi kesehatan, dan yang lainnya. Jadi kawan Rasika nggak perlu khawatir ketika mungkin kawan Rasika punya kartu BPJS PBI atau non PBI, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, dan asuransi kesehatan lainnya. Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet welcome dan siap menerima pasiennya. Dan sesuai dengan tema kita, persiapan persalinan ibu bahagia bayi sehat. Kawan Rasika, biasanya kalau itu ya Mbak Dwi Aryani, kalau iya, Pak, orang mau punya anak pertama kali itu mesti ada kecemasan. Katanya taruhannya nyawa. Terus apalagi belum kalau harus disesar. Itu katanya dibelek gini. Terus kalau musiknya misalnya rendet itu kan bahaya. Kan sesar kan. Hal mendebarkan, Pak. Hal mendebarkan ya. Jadi harus butuh persiapan mungkin secara fisik, mental, dan juga support dari suami tercinta atau keluarga terdekat. Betul sekali. Itu persiapannya apa saja sih Mbak? Selain biasanya kan orang tuh kalau mau melahirkan duit disiapin. Apalagi kalau mungkin itu perlu loh Pak. Perlu banget. Langsung nyaut duit perlu wanita, ya kan? Kalau saya nggak perlu duit yang ada fulus semua mulus ya Pak. Ya, ada fulus semua mulus. Tagline-nya. Ya. Karena ya tadi kalau misalnya persiapannya hanya duit tanpa memperhatikan kesiapan fisik atau mental, mungkin akan berpengaruh juga sama si janin atau sama si ibu. Yeah. Kalau stres tingkat tinggi itu kan juga berpengaruh juga buat proses persalinan. Betul. Jadi yang perlu dipersiapkan apa saja. Dan kawan Rasika kalau mau nanya-nanya, ini mumpung kesempatan ya buat kawan Rasika, Anda calon ibu dan juga calon ayah, untuk perhatian persiapan apa yang harus dilakukan. Dan kita bersama Mbak Dwi Aryani SST dari Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Apa aja Mbak yang disiapkan? Ya, terima kasih Pak. Langsung saja, jadi bagi ibu hamil, proses persalinan itu memang hal yang paling mendebarkan setelah ditunggu kurang lebih 3 trimester, 9 bulan lamanya. Hal ini yang memang yang mendebarkan itu proses persalinan. Itu yang apalagi pertama ya. Kehamilan yang pertama. Istilahnya kondisi pasien hamil pertama itu kan dia belum punya pengalaman ya Pak ya. Nah, kami akan mengupas tuntas untuk persiapan persalinan dari awal sampai akhir. Iya. Yang paling utama yaitu proses persalinan itu kita diawali dari kehamilan, ya kan? Kehamilan, persalinan. Nah, persiapan apa saja sih yang harus disiapkan benar-benar matang sebelum nantinya akan bertemu dengan buah hati tercinta seperti itu? Yang pertama yaitu memilih dokter dan rumah sakit. Nah, kita itu. Betul, yang paling utama itu memilih dokter dan rumah sakit. Itu pas usia berapa itu kita menyiapkan minimal itu? Untuk trimester kedua. Trimester kedua itu berarti usia kehamilan berarti 6 bulan. 6 itu bulan. Sudah persiapan kita nantinya mau melahirkan itu di mana, dengan dokter siapa. Untuk mungkin untuk istilahnya ibu hamil yang pertama, anak pertama itu pasti pengennya yang terbaik ya. Mau minta sama dokter siapa, mau periksa sama dokter siapa, mungkin semua dicoba. Sekian banyaknya dokter spesialis kandungan, pasti pengennya yang terbaik milihnya seperti itu. Jadi kita harus open minded, jadi harus sharing sama suami juga, mau pilih dokter siapa, mau rumah sakitnya di mana, mau di puskesmas atau di rumah bersalin, karena sekarang fasilitas rumah sakit itu banyak Pak. Fasilitas kesehatan itu banyak. Selain rumah sakit pun juga ada puskesmas yang nolong persalinan selama 24 jam seperti itu. Jadi kawan Rasika, persiapan persalinan tuh
ibu hamil atau calon ibu itu 6 bulan sebelumnya untuk mempersiapkan dokternya yang kira-kira yang cocok siapa, betul. Kemudian rumah sakit mana, puskesmas mana, atau bisa konsultasi sama yang sudah juga ya kan. Betul, pengalaman sebelumnya saudara mungkin. Atau ada teman yang merekomendasikan dengan dokter siapa seperti itu. Itu ini Pak, kita juga melihatnya fasilitas apa saja yang ada di rumah sakit. Oh iya. Karena persiapannya bukan hanya ibu saja, tapi bayi pun juga harus kita persiapkan. Persiapannya apa? Karena bayi pun yang kita inginkan semua kondisinya sehat semuanya. Tapi kita harus mempersiapkan juga ketika nantinya kondisi bayinya lahir nggak langsung nangis, seperti itu. Oh, biasanya kita kalau juga, bayi lahir nggak langsung nangis itu penyebabnya banyak, faktor risikonya juga banyak. Mungkin beban orang tuanya sehingga pengaruh ke bayi yang nggak bisa. Nah, kenapa ibu itu harus ibu bahagia, bayi sehat. Kenapa? Karena ketika memang ibunya stres, bayinya pun ikut stres di dalam kandungan. Pengaruh juga. Oh, psikologis. Makanya harus psikologis. Keadaan ibu itu mempengaruhi banget terhadap kesejahteraan janin. Oh, jadi ibu harus selalu bahagia, hindarin untuk stres. Nah, bagi suami, ini ayo bagi bahagiakan istri, apalagi posisi masih hamil. Iya. Enggak cuma hamil lah, bahagiakan selamanya. Iya, selamanya, dari betul. Awal pernikahan. Iya, betul. Pengennya sih. Ada semua mulus. Iya, masuk Pak Eko. Itu ya tadi persiapannya. Yang pertama ya Pak tadi milih dokter dan rumah sakit, fasilitas rumah sakit ya. Yang kedua mencari tahu prosedur persalinan. Kenapa? Karena persalinan itu ada 2 macam. Jadi ketika boleh kita istilahnya punya idealisme untuk persalinan normal. Cuman kita harus mempersiapkan ketika nanti sudah diupayakan, sudah diikhtiarkan persalinan normal, tetapi di tengah-tengah kok ternyata ada kendala yang nggak bisa istilahnya dilakukan untuk normal, otomatis kan kita harus mempersiapkan second opinion. Second opinionnya apa? Dilakukan tindakan seperti sesar, seperti itu. Oh, jadi ketika ibu itu harus disesar, itu selain karena kondisi yang memang diharuskan untuk operasi sesar, atau juga mungkin permintaan juga ya? Permintaan boleh ya? Kalau permintaan sekarang memang ini ya istilahnya artis-artis itu kan. Oh, artis kita ngobrolnya artis ya Pak ya. Artis yang gitu kan. Ya suaminya selalu senang lewat sesar ya. Itu ya sekarang operasi sesar itu memang sudah enggak hal yang tabu ya Pak ya, karena kan USG istilahnya dokter spesialis kandungan pun juga banyak yang profesional. Sekarang lebih hati-hati juga karena kasus persalinan itu kan ibu hamil, ibu melahirkan itu kan resiko tinggi Pak. Jadi memang harus lebih hati-hati, nggak asal pengen normal selamanya istilahnya. Yang kita inginkan memang semuanya berjalan dengan normal, lancar semuanya ya Pak ya. Penyebab nggak normal bayi mau harus disesar itu biasanya apa? Kadang kan nyon sewu Mbak ya, kadang diingatan masyarakat, persepsi masyarakat itu aslinya normal iso, tapi nak ke rumah sakit mesti kok konsesar. Nah itu akhirnya mikirnya mumet biaya. Nah sekarang apalagi kan jangan khawatir ya Pak ya, sekarang eranya era BPJS, jadi memang kita dibantu banyak dari BPJS juga gitu kan. Jangan takut juga ketika, makanya untuk persiapan persalinan salah satunya kan kita harus punya asuransi apa yang kita pakai. Kalau siap kita tanpa BPJS kita mampu untuk umum, dipastikan ya nggak masalah kayak gitu kan, istilahnya tanpa harus ada tambahan BPJS dan sebagainya. Kalau untuk umum nyon sewu, kalau biasanya sampai berapa Mbak ya operasi sesar itu? Kalau sesar di rumah sakit, kami bicara di rumah sakit Junet ya Pak ya. Kalau di rumah sakit Junet untuk sesar kelas 3 itu kurang lebihnya 6 sampai 6,5 juta. Itu untuk kasus-kasus yang istilahnya normal tanpa ada tambahan transfusi atau kondisi bayinya ada tambahan pemeriksaan yang lainnya seperti itu. Oh, berarti murah banget ya? Iya, juta hitungannya setengah ya? Hitungannya karena kalau di luar itu bisa ekonomis 10 ke atas. Iya betul. Iya. Kalau itu bisa dicicil Mbak?
Kalau untuk cicil nggak ada Pak, ya kan Wadah. demi anak mau cicil Pak. Oh, yang minta umum itu kan biasanya udah menyediakan. Iya, ya udah kan? mempersiapkan, makanya itu Ya. ketika memang persiapan kehamilan menjelang persalinan salah satunya itu ada fulus, semua mulus. Ada fulus karena biasanya juga ibu bayi itu biasanya calon ibu itu biasanya mempersiapkannya tuh ya calon bapaknya tuh misalnya duit, kemudian juga pakaian-pakaian. Yang Padahal disiapkan, itu terakhir Mbak ya. Iya, itu terakhir Itu nanti terakhir. menjelang 2 minggu ataupun 1 bulan itu nggak masalah itu. Yang penting kita sudah mempersiapkan mau lahiran di mana, untuk pembiayaannya seperti apa, mau BPJS atau umum atau ada asuransi yang lainnya, kita memang harus mempersiapkannya itu. Iya, jadi yang pertama tadi satu Memilih dokter dokter spesialis, fasilitas rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan pilihan untuk melahirkan. Terus yang keduanya tadi mencari tahu prosedur persalinan. Mencari Jadi, tahu prosedur persalinan. persalinan itu ada 2 macam, normal maupun tindakan. Yang tindakan itu berarti sesar. Oh, jadi gitu. ya biar tahu persiapannya. Ya, berarti ketika memang mempersiapkan 80% untuk bisa normal seperti itu, ketika sudah diupayakan lahir normal ternyata di tengah-tengah kok kondisinya tidak memungkinkan untuk lahir normal, berarti kita harus mempersiapkannya 20%-nya untuk sesar atau tindakan. Seperti jadi itu. Normal atau tidaknya itu diketahui setelah Proses persalinan. pas proses persalinan. Proses persalinan bisa ataupun lewat USG. Jadi kan USG. Lewat USG bisa diketahui ada kendala apa seperti itu. Contohnya ada lilitan tali pusat atau untuk kehamilan yang setelah pertama berarti mungkin hamil kedua, riwayat operasi sebelumnya, jarak antara persalinan sebelumnya kok belum ada 2 tahun, untuk SC-nya itu bisa diketahui waktu USG untuk pemeriksaannya. Kalau sungsang itu divakum atau apa itu? Kalau sungsang itu jadi bisa jadi lahir normal maupun sesar, karena lihat kondisi juga Pak. Ketika memang bayinya kecil, proporsional bisa lahir normal sesuai dengan bentuk panggul kayak gitu, bisa normal. Divakum itu? Bukan, lahir normal. Lahir normal gitu. Oke, ini ada yang ikut gabung Mbak. Nggih. Aulia dari Keradenan ini Mbak. Iya, terima kasih Mbak Mau Aulia. tanya Bu Bidan, apakah ibu hamil boleh minum vitamin tambah darah seperti sangubion karena HB saya rendah? Iya, boleh banget. Apalagi di trimester ketiga itu wajib hukumnya ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Itu usia Usia trimester ketiga itu berarti 28 minggu. 28 minggu. Ya, 24 sampai 28 minggu itu udah masuk trimester ketiga. Itu wajib hukumnya untuk minum tablet tambah darah, karena ibu hamil trimester ketiga resiko defisiensi zat besi atau penurunan kadar tambah darah. Ya, ini penting sekali nih kawan Rasika. Sekali lagi, enggak cuma calon ibu, tapi Anda yang nanti calon ibu benar ya, Anda betul. Yang wanita terutama juga yang sudah menikah maupun yang belum menikah memang harus mempersiapkan dari awal. Dan mungkin ada jadwal konsultasi juga. Betul. Artinya nggak harus mau pas persalinan sebelum itu biar program hamil ya betul berjalan lancar, proses kehamilannya itu lebih baik. Oh, kalau di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ada konsultasinya tiap hari apa ada, itu? Jadi ada jadwalnya dengan dokter spesialis kandungan untuk di Poliobgyn sendiri di Rumah Sakit Haji Zaki Junet. Untuk dokter Himawan jadwalnya setiap hari Senin sampai hari Jumat. Jamnya untuk dokter Himawan jam 1 siang sampai selesai. Untuk dokter Dewi setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 4 sore sampai selesai. Iya, dan kalau kita ingin tahu lebih detail mau telepon atau medsos yang bisa dikepoin buat kawan Rasika juga. Monggo bisa langsung di Instagramnya Rumah Sakit Haji Zaki Junet juga ada, maupun WA persalinan.
WA ruang persalinan itu monggo ketika memang butuh konsultasi, mau tanya seputar kehamilan maupun persalinan maupun pos persalinan. Pos persalinan itu postpartum spontan sudah melahirkan. Monggo bisa konsultasi di kami, ada di nomor WA-nya ruang bersalin. Itu Nanti 24 jam atau saat jam kerja? 24 jam ready. 24 jam ready nih kawan Rasika. Buat kawan Rasika ya, Anda calon ibu atau Anda wanita yang suatu saat pasti menjadi ibu, ini mungkin bisa jadi bahan kita semua ya untuk persiapan sehingga suatu saat itu nggak bingung lagi. Betul. Ya, jadi kawan Rasika sekali lagi kalau mau ikutan gabung silahkan WA di 08564 773 1111. Oke, nanti kita lanjutin lagi tetap di Bincang Sehat. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, kita lanjut lagi Bincang Sehat bersama Mbak atau Ibu Dwi Aryani SST, dan tema kita persiapan persalinan ibu bahagia bayi sehat, dan tentu sekali lagi bersama Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet. Dan kawan Rasika, pelayanan kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini dilayani di ruang tindakan atau ruang Anur atau ruang IGD Ponek, dan tentu ruang perawatan Anissa ini adanya di lantai 2 dan pelayanannya sangat caring, humanis dan aktuality, dan menjadikan pelayanan kesehatan ini layaknya stay vacation di hotel berbintang. Jadi sekali lagi kamarnya sangat nyaman dan tentunya membuat calon ibu ini merasa rileks, merasa rileks banget, artinya nggak ada gangguan-gangguan pikiran yang macam-macam ya. Yeah. Karena tenaganya juga tenaga bidannya, perawatnya semuanya profesional, ramah, sehingga mungkin kepinginnya nggak balik rumah malah betah. Apalagi ini Pak, lingkungan sekitar pondok jadi suasananya Islami. Wah, ini. Nah, itu yang diinginkan. Jadi nggak takut ada gangguan makhluk astral karena banyak orang-orang ngaji. Maksudnya jini. Ya, dan kawan Rasika, Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ini juga menerima pasien BPJS PBI atau non PBI, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, jasa raja, dan asuransi kesehatan lainnya. Dan banyak program yang diluncurkan oleh instalasi rawat inap di ruang Anissa ini kawan Rasika, seperti kelas kehamilan Mbak ya? Iya, betul. Di antaranya yoga prenatal.
Ya. Itu gratis benar Mbak ya? Gratis. Ya, kemudian klinik laktasi. Itu maksudnya apa sih klinik laktasi? Klinik laktasi itu untuk ibu-ibu yang menyusui. Ada beberapa yang istilahnya punya gangguan atau kendala atau kesusahan dari menyusui, proses menyusui itu kan memang ada beberapa kendala. Nah itu ketika memang menghadapi kendala itu bisa konsultasi lewat klinik laktasi. Nanti biar dibantu sampai proses menyusui itu berjalan dengan lancar. Iya, biasanya kan kadang ada yang asinya nggak keluar ya. Betul, asinya nggak keluar ataupun bayinya nggak mau menyusu. Oh, bisa jadi gitu ya. Kalau asinya nggak keluar kan bapaknya ikut sedih karena kan ASI itu kan untuk bayi itu kan eksklusif ya Mbak ya. Lah ya sedih kalau bayinya maksudnya nggak bisa mimik susu itu kan ASI itu kan bapaknya ikut sedih. Anakku maksudnya gitu. Mbak. Oh iya, kembali lagi ke fulus ya Pak. Iya. Apa tadi? Kalau yang fulus? Nggak ada fulus. Semuanya kalau ada fulus semuanya mulus ya. Ada fulus semua mulus. Iya. Tapi kayak kawan Rizka jangan khawatir karena Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junaid tadi menerima pasien BPJS. Iya betul. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, Jasara Harja. Jadi jangan khawatir kawan Rizka, semuanya tercover ya. Iya dengan BPJS. Ya tadi mengenai ini Mbak perencanaan persiapan persalinan. Ya melanjutkan perencanaan persalinan masih ada 4 poin ya Pak ya. Yang poin yang ketiga yaitu meluangkan waktu untuk me time. Jadi ibu hamil itu konon katanya harus menjaga kewarasan kalau bahasa sekarang tuh Pak. Maksudnya? Jadi ibu hamil itu kan resiko dengan cemas. Oh iya. Stres kayak gitu, bisa jadi stresnya dibikin karena suaminya ataupun faktor yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang ada waktu sendiri. Jadi me time itu memang dibutuhkan untuk ibu-ibu hamil khususnya menjelang persalinan itu memang harus ada waktu sendiri me time untuk merelaksasikan bisa dengan sekarang kan banyak spa ibu hamil bisa dilakukan seperti itu ataupun shopping mungkin lah itu kembali lagi tadi. Wah itu jadi beban yang beban untuk suaminya yo. Tapi yang yang penting istri senang, tetap lihat kondisi ya Pak ya. Lihat kondisi rumah tangga juga. Kalau nyidam itu bukan bagian dari kesehatan. Bukan. Nyidam kalau sekedar buah yang ada enak. Nyidamnya Pak Jero, modalnya panas jawaban Jero Pak. Ya. Terus selain itu apa lagi Mbak? Menyiapkan barang kebutuhan untuk ibu maupun bayi saat melahirkan nanti, saat persalinan nanti. Jadi ada beberapa hal yang disiapkan untuk khususnya untuk barang-barang bayinya, meliputi baju popok bedong bayi, untuk ibunya baju ganti, daleman, bahkan cemilan pun harus disiapkan saat nanti proses persalinan. Banyak banget sampai cemilan. Iya betul, harus detail. Cemilan apa? Cemilan apa biasanya itu Mbak? Kurma yang disarankan, karena kurma itu kan memang bulan Ramadan. Kurma itu dikonsumsi nggak hanya di bulan Ramadan Bapak. Untuk ibu hamil? Untuk ibu hamil karena wajib. Iya betul, apalagi trimester ketiga dia untuk mengikat zat besi lebih bagus dibandingkan cemilan yang lainnya. Selain buah seperti kurma itu, apalagi? Buah kurma, roti, kacang godok atau kacang? Monggo bisa kacang godok, kalau ada kacang godok, kacang panggang juga nggak apa-apa. Kacang atom ya. Yang penting ada kacangnya ya. Yang penting ada kacang-kacangan, nggak kacang-kacangan ini ya palsu ya. Pakaian soalnya mobil-mobilan ya. Itu terus, air putih betul. Yang manis-manis nggak boleh? Monggo boleh, teh panas maupun yang lainnya bisa disiapkan. Tapi di rumah sakit kan menu-menu itu udah ada. Dapat dari rumah sakit, cuman kan kurma sendiri untuk mungkin makanan yang lainnya itu cemilan yang lainnya juga disiapkan sendiri. Jadi selain perlengkapan bayi, baju untuk ibu juga harus disiapkan. Cemilan-cemilan itu harus disiapkan ya. Betul. Nggak ada pantangan ibu lahir ibu yang melahirkan tuh jangan kasih makanan ini. Nggak ada pantangan Pak. Nggak ada.
Terus apa lagi Mbak selain persiapannya? Dilanjut dengan berdiskusi dengan pasangan, karena istilahnya support yang paling utama itu kan dari pasangan. Itu pasca setelah melahirkan? Sebelum persalinan, karena kan ketika menyiapkan barang-barang untuk memutuskan nantinya mau lahiran di mana, fasilitas kesehatan mana yang jadi pilihan utama nanti waktu persalinan, itu kan diskusinya yang paling utama dengan suami. Untuk selanjutnya keluarga yang lain ataupun ayah, ibu atau sesepuh, orang tua kayak gitu kan, itu nanti setelah didiskusikan dengan partner ini hidup, suami atau suami, karena support yang paling utama itu yaitu dari suaminya, seperti itu. Selain itu, jadi ada berapa yang harus dipersiapkan tadi? Jadi ada 7. Ada 7. Yang pertama tadi memilih dokter spesialis, fasilitas rumah sakit yang akan menjadi pilihan. Terus yang keduanya ada mencari tahu prosedur persalinan, baik normal maupun sesar. Terus yang ketiga meluangkan waktunya untuk me time, menjaga kewarasan ibu hamil ya. Me time. Terus menyiapkan barang-barang baik untuk kebutuhan bayi maupun ibu. Terus yang kelima berdiskusi dengan pasangan untuk pengambilan keputusan nanti. Otomatis kan yang mengambil keputusan itu semisal untuk bisa lahir normal maupun SC, nantinya kan dari suami juga yang bertanggung jawab terhadap pasien tersebut ketika nanti pasien itu mau lahiran di di puskesmas maupun di rumah sakit, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu mengikuti kelas kehamilan, persiapan persalinan. Nah ini kebetulan ini Pak, di Rumah Sakit H.A. Zaki Junet ada program unggulan di kebidanan, yaitu yoga prenatal. Yoga prenatal itu untuk persiapan persalinan salah satunya kami selenggarakan, dan ini gratis. Oh gratis? Iya betul, dilakukan setiap hari Sabtu jamnya jam 8.30 di Aula Rumah Sakit H.A. Zaki Junet, lantai 2. Kami memang persembahkannya gratis karena niatnya kami untuk berbagi ilmu. Itu untuk yang persalinan. Hamil berapa bulan? Untuk bebas, yang demi keamanan trimester kedua. Trimester kedua. Betul. Trimester kedua itu berarti 4 bulan. 4 bulan. Ini kawan Rasika, ada kelas juga prenatal gratis buat ibu hamil ya. Ya betul. Itu fungsinya buat apa? Jadi persiapan persalinan, istilahnya kenapa kok ibu itu harus bugar, harus sehat. Nah itu melalui ikhtiarnya dengan yoga. Yoga itu atur pernafasan. Oh atur pernafasan. Karena biar ketika lahirnya lebih gampang. Ketika memang proses persalinan normal yang paling utama itu ya ini alur pernafasan. Gitu, ketika memang kita bisa menjaga pernafasan seperti itu kan, insya Allah sih kondisinya normal. Kayak apa sih Mbak pernafasan orang mau lahirin? Jadi, terus gimana sih pengalaman dulu gimana? Posisi ketika memang proses persalinan berlangsung, kita memang harus jaga tarik nafas panjang, keluarkan lewat hidungnya pelan-pelan, itu lebih rileks. Karena yang dibutuhkan dari ibu bersalin itu relaksasi. Oh iya. Jadi nggak yang kalau kita mungkin ini belajar ya Pak ya untuk kelas yoga seperti itu. Saya pun juga sama-sama belajar karena memang yang diutamakan ketika proses persalinan yaitu pola pernafasan. Nah pola pernafasan itu belajarnya dari yoga seperti itu, dari tarik nafas, keluarkan lewat hidung pelan-pelan, seperti itu. Ya, dan ini Mbak ada yang nanya nih dari kawan Rasika, apakah ada hubungan haid tidak teratur dengan sulit hamil Bu Bidan? Terus ini Aulia Kradenan nih gabung kembali juga, mau tanya Bu Bidan cara mengatasi mual saat hamil dari Rinto di Babalan. Ya, langsung saja saya jawab ya Pak ya. Ya, yang pertama tadi dari Rinto Babalan. Dari Rinto Babalan. Apakah ada hubungan haid tidak teratur dengan sulit hamil? Faktor resiko untuk kehamilan itu memang salah satunya yaitu ketika memang haidnya normal, insya Allah kondisinya normal. Nah itu berarti kan ada faktor resiko yaitu haidnya nggak
normal ya Pak ya. Kalau saran saya ketika memang sudah menemukan ada kendala seperti itu, konsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis yang ada di sekitar kita. Iya. Monggo bisa datang kalau butuh konsultasi ke Rumah Sakit Zaki Junet di Poli Opjinnya. Tiap hari apa? Tiap hari Senin sampai Jumat untuk dokter spesialis kandungan Dokter Himawan itu jam 1 siang sampai selesai. Kalau Dokter Dewi tiap hari Senin sampai hari Sabtu jamnya jam 4 sore sampai selesai. Monggo bisa dikonsultasikan ataupun kalau butuh kontak person WA persalinan itu bisa juga ya Pak ya. Nanti kami sebutkan di akhir. Ya. Oke, Aulia Kerajinan yang nyambung lagi. Mau tanya Bu Bidan, bagaimana cara mengatasi mual-mual saat hamil? Nah, mual muntah saat hamil itu sebenarnya fisiologis ataupun wajar ketika nggak lebih dari istilahnya sampai yang lemes sampai dehidrasi itu sebenarnya wajar ya, karena kan hormon kehamilan itu berarti kan sebenarnya lebih bagus ketika kehamilan itu ada mual sama muntahnya. Nah, cara mengatasinya yaitu salah satunya makan cemilan yang ringan yang diinginkan seperti tadi kurma kecil itu kan istilahnya yang nggak berat-berat yang merangsang untuk mual bertambah seperti itu. Jadi setidaknya ada yang dikunyah karena produksi air liur saat hamil trimester pertama itu bertambah kayak gitu. Kenapa kok akhirnya terjadi mual muntah seperti itu? Iya, kemudian juga tadi ada klinik laktasi ya, Pak, klinik laktasi, betul. Itu untuk ibu-ibu yang ada kendala saat menyusui bayinya. Terus Gitu. kemudian juga ada kalau ada masalah di menyusui, terus ada layanan itu yang layanan itu penjemputan 24 jam. Penjemputan 24 jam itu bisa dari ada rumah ambulan. Iya, semisal Mbak posisi saya ini kenceng-kenceng perutnya bisa dijemput Mbak. Saya melahirkan nggak punya kendaraan seperti itu. Malam-malam itu standby ya, standby 24 jam ya, bisa. ini kawan Rasika biasanya ketika kita mau melahirkan kita nggak pernah tahu waktunya ya. Iya, kapannya. Waktunya sudah mulai kenceng-kenceng itu nggak tahu. Iya. Biasanya kalau malam hari atau kebetulan nggak ada mobil misalnya. Betul, nggak ada kendaraan. Ya, ini kawan Rasika Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet ada layanan penjemputan 24 jam buat wanita atau calon ibu yang mau melahirkan di Rumah Sakit Zaki untuk wilayah Pekalongan ini. Ya, itu nomor HP-nya berapa, Mbak? Ada nomor HP-nya, nomor WA yang bisa dihubungi untuk sebentar, mohon maaf. Ya, ini kawan Rasika ini layanan bisa dicatat ya untuk WA layanan persalinan 0858 7555 3748. Saya ulangi lagi 0858 7555 3748. Iya. Terus Mbak, apa saja nih yang harus dipersiapkan ibu hamil saat akan pergi ke layanan kesehatan, terutama ke Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet? Yang perlu dipersiapkan, tadi persiapan diri maupun untuk bayinya juga barang-barang yang harus disiapkan. Terus untuk pembiayaannya nanti juga perlu disiapkan juga. Berarti ini pakai umum ataupun BPJS maupun asuransi yang lainnya seperti itu. Yang kalau misalnya darurat itu kan kadang kita lupa bahwa administrasi itu bisa nanti bisa langsung dicekkan karena sekarang kan eranya era digital ya, nanti bisa dicekkan untuk kepesertaannya BPJS maupun asuransi yang lainnya yang bisa dipakai untuk saat persalinan nanti. Ya. Terus selain periksa kehamilan secara rutin, adakah persiapan lainnya? Jadi yang terakhir itu pola hidup sehat Pak untuk untuk ibu hamil terutama ketika menjelang persalinan. Memang itu yang utama, yaitu salah satunya pola hidup sehat, yaitu makan cukup nutrisi untuk ibu hamil maupun cairan yang dibutuhkan saat hamil pun juga harus dicukupi
minimal 2 liter dalam sehari. 2 liter air putih dalam Air putih, sehari. bukan kopi ataupun teh ya. Jaga pola makan, makanan apa saja yang harus dijaga? Jadi bukan menjaga makanan yang dijagain itu kan enggak. Gitu. Nah itu. Maksudnya? Jadi nutrisinya seimbang antara sayur, karbohidrat maupun protein itu harus seimbang. Ada protein hewani, ada nabati, ada karbohidrat, ada vitamin juga. Kalau perlu istilahnya untuk tambahan sempurnanya ditambah dengan susu ibu hamil. Seperti itu. Iya, ini luar biasa nih kawan Rasika. Memang persiapannya itu memang harus benar-benar matang. Betul, harus matang. Nggak perlu yang mewah-mewah, tetapi memang masuk ke dalam kriteria 4 sehat 5 sempurna. Ya, ada nggak Mbak suatu kasus mungkin ada yang nggak tanpa persiapan? Biasanya apa yang dialami oleh calon ibu betul. itu? Ketika proses persalinan tanpa persiapan, nantinya ketika memang proses persalinan kayak gitu, misal ada baju yang ketinggalan maupun istilahnya baju bayinya ketinggalan ataupun yang lainnya ketinggalan, otomatis kan suami atau support system kita yang yang kebingungan ya istilahnya ya Pak ya, harus pulang, harus nyari nyari di luar sana, sedangkan kalau sudah disiapkan kayak gitu kan tenang, tinggal menghadapi proses persalinan, nantinya bisa normal ya alhamdulillah. Ketika memang nggak bisa normal berarti dengan lahir dengan tindakan seperti itu. Ya, oke. Terakhir closing statement apa yang ingin disampaikan buat kawan Rasika kaitannya dengan tema kita persiapan persalinan ibu bahagia bayi sehat. Silakan. Ya. Terima kasih Pak. Jadi ibu hamil trimester ketiga itu memang harus mempersiapkan diri, lingkungan maupun support system kita yang ada. Jadi kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin, hati yang tenang, jiwa yang tenang, ibu hamil yang tenang. Proses persalinannya insya Allah nantinya sehat, bahagia, bayinya juga sejahtera, sehat juga nantinya. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik, jangan lupa ikhtiar dan doa yang paling utama. Seperti itu. Ketika memang tidak bisa normal, nantinya ada solusi yang lain sesuai sama prosedur yang ada di rumah sakit maupun vaskes kesehatan yang kita pilih untuk proses persalinan dan kita ikuti dengan baik. Seperti itu, dan hasilnya insya Allah baik. Ikhtiar bersama. Ya, oke. Terima kasih Bu Bidan Dwi Aryani SST untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan Rasika. Dan sekali lagi kawan Rasika, Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet menerima pasien BPJS PBI atau non PBI, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raja dan asuransi kesehatan lainnya. Dan di Rumah Sakit Haji Ahmad Zaki Junet kita punya ruang Anur atau ruang IGD Ponek ya di lantai 2. Nanti ada juga kelas kehamilan, itu juga prenatal gratis. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Bidan, sehat selalu, lancar selalu. Amin. Dan mudah-mudahan bermanfaat buat kawan Rasika. Dan kawan Rasika, Bincang Sehat kita akhiri dan kita kembali lagi nanti ke ngobrol asik di Rasika.